Kita mungkin sering dengar dan bahkan tahu kalau orang-orang tua zaman dulu itu deket banget sama hal-hal mistis. Bahkan gak sedikit orang-orang tersebut memelihara makhluk gaib. Kejadian kali ini terjadi di tahun 2017. Jadi udah agak lama lah ya. Ada korban kali ini namanya si Edo. Dia adalah anak mahasiswa baru yang baru aja keterima di salah satu kampus di Yogyakarta. Namanya anak rantau, si Edo ngekos lah buat tempat tinggal selama kuliah di situ. Karena budgetnya terbatas, Edo nyari kos-kosan yang deket dan tentunya murah lah ya. Setelah beberapa saat nyari, si Edo dapat rekomendasi kosan di mana temennya ada di kosan tersebut. Setelah Edo datang, ternyata kosannya ini adalah sebuah rumah tua di mana kamar-kamarnya berjejer dan pemiliknya adalah seorang mbah-mbah yang berumur 70 tahunan. Di depan kamar kosannya ini itu ada tempat buat jemur pakaian dan di bagian samping ada dapur dan juga kamar mandi. Singkat cerita, setelah perkuliahan dimulai dan Edo punya kos, Edo jarang banget ternyata pulang kos. Dia lebih sering tidur di kosan temennya Edo lebih sering nih tidur di kosan temennya atau tidur di kampus. Namanya juga dia anak organisasi lah ya. Banyak kegiatan, sibuk sampai kadang pagi baru bisa tidur. Edo balik kosan paling cuman buat ganti baju atau ambil buku atau apa buat kuliah. Terus dia langsung balik kampus. Setelah 2-3 bulan dia kayak gitu, capek lah ya pasti buat tidur di luar atau tidur di kampus. Terus pulang deh dia dan tidur di kosan. Disinilah Edo mulai diganggu. Malam hari pas dia tidur, dia ngedenger nih suara berisik dari kamar sebelahnya sampai dia terbangun. Suaranya tuh kayak barang-barang digeser dan cekikikan gitu kayak rame. Ya dia mikirnya kalau teman sebelah itu bawa temennya. Jadi Edo kebangun nih, terus dia ngerasa. Jadi Edo kebangun nih dan denger kalau kamar sebelahnya itu ada suara barang-barang digeser dan ada suara cekikikan, rame gitulah. Ya Edo ngerasa, paling kamar sebelah bawa temennya nih buat main. Terus dia balik tidur. Paginya dia ketemu si Mbah dan Edo pun nanya nih ke Mbah. Mbah, tadi malam kamar sebelah tuh bawa temen po. Kok ribut banget, aku aja sampai kebangun Mbah. Kamu tuh ngada-ngada aja Mas. Wong kamar sebelah tuh udah kosong lama kok orangnya pulang ke kampung. Tapi ternyata Mbah malah jawab. Edo kaget lah ya, terus tercengang sama kata-kata si Mbah. Beberapa hari kemudian si Edo nih pas tidur kebangun sekitar jam 3 pagi. Dia tuh ngerasa kalau dia lagi diperhatiin seseorang, diliatin gitu. Pas dalam keadaan tiduran di kasur, si Edo buka nih kamarnya pelan-pelan. Terus dia lihat kamarnya. Ternyata di pojokan ada sosok samar-samar nih yang lagi liatin si Edo. Dan di salah satu pojok kamar, Edo samar-samar di pojok salah satu kamarnya, Edo ngelihat nih ada sosok yang ngeliatin dia kayak gini. Edo pun mempertajam nih pandangannya, terus merhatiin gitu dari balik selimutnya sosok tersebut. Ternyata benar,
emang ada seorang sosok yang merhatikan dia. Sosok tersebut memiliki tubuh kurus kering. Bajunya tuh compang-camping banget. Terus rambutnya lepek, kusut, dan atasnya botak gitu. Tapi nakutin banget wajahnya. Makhluk tersebut di pojokan kecil, agak kecil gimana gitu samar-samar. Indra ketakut. Makhluk Edo mempertajam pandangannya dan melihat bahwa sosok tersebut adalah sosok yang kusut. Ternyata benar, ternyata benar nih, ada sesosok makhluk yang terlihat samar-samar di pojokan kamarnya. Sosok tersebut adalah kayak anak kecil tapi wajahnya tua banget gitu. Badannya kurus, bajunya compang-camping, rambutnya jarang-jarang lepek dan atasnya botak gitu. Dan wajahnya tua banget kayak nyeremin. Sosok tersebut nempel di pojokan kamar si Edo. Dan ngerinya makhluk tersebut dan ngerinya Edo ngelihat makhluk tersebut merhatiin dia sambil menggeleng-gelengkan kepala. Melihat makhluk tersebut, si Edo ketakutan. Wajahnya langsung ditutupin selimut dan baca-baca surat-surat pendek. Setelah beberapa saat, nggak tahu berapa lama, Edo akhirnya beranikan diri terus melihat dari balik selimut. Ternyata makhluknya sudah menghilang. Keesokan harinya dia ngempet nih ceritanya. Keesokan harinya dia nggak nyeritain nih apa yang dia alami semalam karena dia masih agak takut. Tapi Indra nih ngerasa kalau ada sesuatu yang aneh. Si Mbah nih dilihat paginya Edo nggak nyeritain nih ceritanya yang dia alami semalam karena dia masih ngerasa agak takut. Tapi Edo juga ngerasa nih Tapi Edo juga ngerasa ada sesuatu yang aneh dengan kosan tersebut dan terutama dengan Mbah kos-kosan tersebut. Edo beberapa kali ngelihat nenek pemilik. Edo melihat nih beberapa kali kalau mbah-mbah si yang punya kos itu duduk-duduk di dapur terus ngobrol. Padahal nggak ada lawan bicaranya. Dia cuma sendiri yang duduk-duduk di dapur. Tapi kok ngobrol ya? Sama siapa? Jadi si mbah itu ngomong sendirian dan karena aneh, Edo merhatiin terus nih mbah-mbah ini. Sampai-sampai Edo nih bisa tahu kalau mbah-mbah. Sampai-sampai Edo nih bisa tahu kalau si mbah yang punya kos bakal ngobrol sendirian di dapur tiap malam wage. Gak peduli itu Senin, Selasa, Rabu, atau Kamis. Pokoknya tiap malam wage aja deh. Pokoknya suatu hari si nenek yang punya kos datang ke Edo dan ngomong kayak gini. Nah, kamu kan di kosan ini, jadi kamu harus ngikutin peraturan kos ini ya. Ya, jadi di kosan ini tuh ada peraturan kalau tiap hari Sabtu awal pertama
Kalau tiap hari Sabtu pertama di awal bulan, kamu tuh harus mecahin telur, terus sebar beras di depan kamar kamu. Indra tersentak, kaget, bingung. Indra tersentak, kaget, dan bingung. Kok bisa sih ada peraturan kayak gitu di kosan ini? Dia terus cekcok lah sama mbah yang punya kos-kosan karena dia nggak mau ngikutin peraturan aneh dan konyol kayak gitu. Setelah cekcok dan debat, si Edo pergi ke Edo kaget, bingung, dan tercengang lah. Kok bisa sih ada peraturan kayak gitu di kos kayak gini? Edo kaget, tercengang, dan gak percaya sama apa yang diomongin si mbah. Dia gak mau lah ngikutin peraturan aneh kayak gitu di kosan. Terus cekcok deh sama mbahnya. Habis cekcok dan debat sama mbahnya, si Edo langsung nih berangkat kuliah. Malamnya pas si Edo pulang dari kos ternyata nggak ada anak kos lain. Semuanya pada keluar, jadi dia sendirian. Tengah malam tiba-tiba si Edo tuh pengen buang air kecil nih. Jadi dia bangun sekitar jam 2-an, terus pergi deh dia ke kamar mandi. Entah kenapa dia ngerasa kalau dia tuh kepengen banget nengokin ke arah dapur. Dan dia lakukan nih, dia tengok ke arah dapur. Dan pas dia lagi nengok, di sana ada seorang sosok perempuan pakai baju putih, rambutnya panjang banget dan tinggi banget. Tingginya mungkin 2 meter lebih. Ngelihat sosok tersebut, si Edo tubuhnya beku. Dia nggak bisa gerak, cuman bisa ngeliatin sosok tersebut. Edo yang membeku merhatiin kalau makhluk tersebut tuh jarinya pucat, kukunya panjang, kulitnya pucat semua. Edo pun berpikir, kok aku ngelihat kuntilanak kayak gini? Dan tiba-tiba sosok tersebut pun tersenyum. Dengan senyum sangat mengerikan sambil mengeluarkan suara tertawa. Mulutnya melebar dengan bekas tersayat. Dan kuntilanak tersebut mengangkat tangannya mencoba mencekik Edo. Sesaat sebelum kuntilanak tersebut berhasil mencekik si Edo bisa nih bergerak. Terus dia teriak, lari ke kamar, tutup, kunci, takut. Lalu kuntilanak tersebut mengangkat tangannya mencoba mencekik Edo sambil tertawa. Sesaat sebelum kuntilanak tersebut berhasil mencekik si Edo teriak, lari, masuk kamar, tutup, kunci. Dia di atas kasur dan ditutup selimut. Di dalam kamarnya Edo ketakutan setengah mati. Dan si Edo juga bisa melihat siluet. Dan dia juga bahkan masih bisa melihat siluet kuntilanak mondar-mandir di depan kamarnya. Akhirnya Edo nelpon temennya yang sekosan dan nyuruh dia buat pulang. Selama Edo nunggu temennya pulang nih, si kuntilanak pulang balik terus di depan kamarnya. Sesampainya temen Edo pulang, dia ngetok-ngetok pintu nih. Do,
ayo keluar bentar. Jadi sama temennya si Edo dia ditenangin nih di warung dekat situ. Di warung itu si Edo dibeliin minuman biar tenang. Terus temennya ngomong, udah deh kamu mending tidur di kamar gua aja. Ceritanya besok aja ya. Edo yang merasa tenang pun ikut temannya terus tidur. Besok paginya pas si Edo bangun, teman-teman sekosan nih udah pada ngumpul di kamar. Terus si Edo akhirnya cerita deh semua yang dia lakuin. Terus akhirnya si Edo cerita nih apa yang dia alamin. Ternyata teman-teman di kos tuh semuanya pernah loh diganggu. Tapi mereka mau ngikutin peraturan si nenek. Untuk nyimpan. Tapi setelah mereka mengikuti peraturan si nenek, yaitu menjahit telur di depan kamar sambil nabur beras tiap Sabtu pertama di awal bulan, mereka nggak diganggu lagi. Dari sini Edo pun menyimpulkan, kalau makhluk-makhluk tersebut mungkin aja peliharaan nenek si kos. Edo yakin lah pasti itu Edo yakin lah pasti itu peliharaan nenek kos. Karena Edo kan sering lihat kalau neneknya itu tiap wage bicara sendiri, ngobrol di dapur. Gak ada orang lain. Dia juga ingat kalau itu ada ritual-ritual yang harus dilakuin biar gak diganggu. Lagian si Mbah itu juga sering tahu kalau nenek. Dan anehnya lagi kadang-kadang waktu mereka anak-anak kos ngomongin si Mbah itu bisa tahu. Jadi mereka mengambil kesimpulan bahwa si Mbah tahu kalau mereka tuh Jadi anak-anak kos ngambil kesimpulan kalau si Mbah tuh tahu diomongin karena dilaporin sama peliharaannya. Akhirnya Edo pindah kosan lah walaupun baru di situ beberapa tahun. Akhirnya si Edo pun pindah kosan walaupun dia di situ selama 4 bulan dan udah bayar 1 semester. Ya daripada gak tenang hidupnya kan ya, mending ganti kosan. Ya kita nggak bisa memungkiri kalau orang-orang zaman dulu tuh cukup dekat sama hal-hal mistis dan bahkan kadang ada yang punya piaraan. Dan di akhir cerita menurut kalian tadi adalah makhluk-makhluk piaraan si nenek atau nenek itu tahu kalau di tempat tersebut itu, atau sebenarnya si nenek atau si mbah tuh ngasih peraturan yang harus dilakuin itu cuman mau nyelamatin anak-anak kos sih. Menurut kalian yang bener yang mana?